Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wafaqa man syaa min ibadihi li adai afdhalit ta'at wa nisabi akmalis sa'adat. Asyhadu an la ilaha illallah al-muttasifu bi jami'il kamalat wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul makhluqat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-anjumin nirat salatan wa salaman daimaini ma damatil ardu was samawat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi. Amin. Amin apa kok? Wa akrimna binuril fahmi. Amin. Angkat tangannya. Nah itu tentang makanan dahuluan. Mengegas ya. Wa akrimna binuril fahmi. Wa ta'alaina bima'rifatil ilmi. Wa hassin akhlaqana bil ilmi. Wa sahhil lana abwaba rahmatika. Wansur alaina min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan orang tua kita, guru kita, ketua DKM Mushola Al-Fitrah. Al-Fitrah saja. Mantap Al-Fitrah ini. Fitrah suci, berarti orang-orangnya suci. Amin. Ya, orang perempuannya suci tuh, nggak pernah haid. Ketua DKM Mushola Al-Fitrah, orang tua kita, guru kita, Bapak Ustadz Haji Mursyid. Yang kita hormati, kita muliakan orang tua kita, tokoh masyarakat, Bapak Haji Makmun, Bapak Ustadz Mustafa, Ustazah Mu'iyah, Ustazah Masitoh. Abang saya manggil Bang Mahmud. Abang saya Bang Irsan, orang tua kita, Bapak Haji Murtado. Dan alhamdulillah saudara saya Bapak Ustadz Marullah, alhamdulillah bisa silaturahim kemari. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpul kita di sini senantiasa mendapatkan kucuran rahmat, taufik, hidayah, inayah, maunah, maghfirah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, nama saya terkesima ini sama mimbar. Rupanya mimbar Ratu Balkis, mimbar Nabi Sulaiman di bawah kemari ini. Luar biasa, transparan. Hadirin yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Situasi sekarang lagi pada panas. Panasnya karena situasi pemilu, betul apa tidak? Ya. Pokoknya mah kita mah walaupun panas-panas sudah kita adem aja dah. Ya. Yang penting duduk kumpul bisa ngopi, Bang. Betul apa tidak? Betul. Nah, saudara hadirin yang berbahagia. Sekarang ini kan orang gara-gara politik nggak musola. Wiril maghdubi alaihim waladdallin. Cibayung ada yang pukul. Cibayung. Dia bilang, enggak tahu kenapa. Wah, itu nomor 1.
nomor 2. Gara-gara begituan kagak musola. Gara-gara beda pilihan, imamnya dia mah nomor 1. Saya makmumnya nomor 2, nomor 3. Nggak selera, kagak musola. Itu di musola saya. Di sini insya Allah sama. Ya, saudara hadirin yang berbahagia, saya mengajak, ayo kita tengok bagaimana politiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu sebelum dikenal dengan Madinah, bang, namanya kan Yathrib. Oh tahu Madinah? Tahu gak? Yathrib tahu gak? Merdeka belakangan. Ya. Santai aja karena mah, santai aja sambil makan sambil minum, yang ngopi ada ngopi dah. Ya, kita sambil santai aja, nggak usah kaku-kaku amat. Udah bang, garas aja bang. Ya. Saudara, itu penduduk asli Yathrib atau Madinah gampangannya. Ada 2 suku, namanya suku Aus dan Khazraj. Kenal kok, suku Aus sama Khazraj? Gak kenal ya? Dan tengah-tengahnya dengerin kan? Ya. Itu adik kakak sebenarnya bang. Dia punya keturunan beraya banyak. Cuman gak pernah akur. Selalu berantem, selalu konflik. Ada sejarawan mengatakan nggak tanggung-tanggung perangnya itu 120 tahun lamanya. Lama apa bentaran? Lama. Sedang ya. Orang kita lihat aja di Palestina ya, Hamas, Palestina sama Israel. Ini kan udah 3 bulan lewat ini. Ya, lama apa bentaran? Lama. Dan doain dulu ya, mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina yang mati mudah-mudahan Allah wafatkan sebagai syuhada. Amin. Dan yang masih berjuang mudah-mudahan Allah berikan kemenangan. Amin. Allah hancurkan Zionis Israel. Amin. Ntar pulang ngaji di sini, yuk kita bantu saudara kita di Palestina. Yuk kita kesana ke Israel, tempur Israel. Ya, siap gak? Siap. Siap doang. Saya mah nggak yakin sama orang kita bang. Orang Indonesia yang saya yakin cuma 1, orang Madura. Ada orang Madura di sini? Mana orangnya? Gua kasih tahu nih orang Madura. Yang bisa hidup di Israel cuma orang Madura, Pak. Kenapa? Tank hancur, besinya dikiloin. Lah ya, selongsongan roket punya harganya tuh, Bang. Madura di Madura itu. Saudara, rupanya suku Aus dan Khazraj ini ratusan tahun perang. Singkat cerita, 5 tahun sebelum hijrahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin dari Mekah ke Madinah, rupanya itu peperangan terakhir, perang yang sungguh dahsyat, perang besar sampai pemimpin-pemimpinnya baik dari suku Aus dan Khazraj pada mati alias meninggal, bin Qaid, bin Modar, bin Mampus. Nah, itu saudaraan semua. Nah, akhirnya lumayan juga 120 tahun lamanya perang, kagak pernah akur. Itu mah model nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Akhirnya karena banyak yang wafat, yang gugur, rupanya kalau kata orang kita sini mah bosan juga perang. Akhirnya para pemimpin punya inisiatif, yuk kita bersatu, cuman harus ada orang yang mampu mempersatukan. Rupanya ini kita dengar-dengar di Mekah ada seorang nabi namanya Muhammad. Yuk kita ke Mekah, soal kita minta Muhammad ini, Nabi Muhammad ini untuk mempersatukan kita biar suku Aus dan Khazraj ini bersatu. Datang tuh para pentolan-pentolan pemimpinnya, datang ke Nabi. Nah, mereka minta, Muhammad, tolong persatukan kami, Aus dan Khazraj. Kenapa? Udah capek perang. Apa kata Nabi Muhammad? Baik,
saya akan persatukan kalian. Cuman catatan, para pemimpin-pemimpin kalian ini, kalian semua para pemimpin masuk Islam dan perkuat dakwah Islamnya. Luar biasa. Nih kita lihat nih politik Rasulullah nih. Ya, saya akan persatukan Aus dan Khazraj. Cuman ada kontrak politik. Bagaimana? Baik, kalian masuk Islam, para pemimpin, perkuat dakwah Islamiyah di sana, di Mekah, di Yathrib, di Madinah. Maka saya akan persatukan Aus dan Khazraj. Wah, sama kayak di sini, cuman beda kalau kita kalah. Nih, apa bedanya? Saya dukung paslon A. Cuma ntar saya kursinya apa di menteri, apa di gubernur. Begitu karang mah. Betul tidak? Saudara, akhirnya Nabi Muhammad persatukan. Bersatulah Aus dan Khazraj. Inilah yang cikal bakal menjadi kaum Ansor. Cikal bakal kaum Ansor. Akhirnya disitulah politik Rasulullah pertama kali mempersatukan dua suku yang sudah lama bertikai perang, Aus dan Khazraj. Disinilah kita lihat ternyata politiknya Rasulullah untuk mempersatukan. Nah, singkat cerita, kemudian Rasulullah bersama orang-orang kaum mukminin hijrah dari Mekah ke Madinah. Orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah namanya muhajirin. Orang yang ada di Yathrib atau Madinah sekarang ini namanya kaum Ansor. Itulah suku Aus dan Khazraj yang sudah disatukan oleh Rasulullah. Akhirnya berangkat ke Madinah. Di sana, disitulah Rasulullah mempersaudarakan antara kaum Ansor dan muhajirin. Bukan cuma mempersaudarakan, tapi harta bendanya dibagi dua. Nih, dengerin nih, Bang, dengerin nih. Saking kaum Ansor nolong muhajirin, orang muhajirin dari Mekah kagak bawa apa-apa. Sampai di Madinah, kaum Ansor yang punya rumah dua dibagi aring atu. Yang punya ontak dua dibagi aring atu. Yang punya bini tua dibagi kagak? Dibagi kagak? Dua sama dikit. Yang punya bini 4 dibagi kagak? Saudara, itulah akhirnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berhasil mempersaudarakan antara muhajirin dan Ansor. Lalu kita lihat nih politiknya Rasulullah. Ya. Kita lihat lagi, rupanya hidup berdampingan bukan cuma orang Islam di Madinah. Ada Yahudi Hunaiko, Yahudi Quraizo, Yahudi Nazir, Bani Nazir. Di situ ada Nasrani juga. Tapi bisa berdampingan untuk menciptakan kerukunan. Rasulullah membuat piagam Madinah. Kesepakatan untuk hidup rukun. Itulah piagam Madinah yang kita kenal, Bapak Ibu sekalian. Berarti kalau kita lihat politik Rasulullah, pertama mempersatukan Aus dan Khazraj yang sekarang dikenal kaum Ansor. Yang kedua mempersaudarakan muhajirin dan Ansor. Yang ketiga mempersatukan Islam, Yahudi, Nasrani. Luar biasa. Berarti kalau kita lihat mempersatukan Aus dan Khazraj, mempersaudarakan muhajirin dan Ansor, namanya orang Islam sama orang Islam, ukhuwah Islami, persaudaraan sesama Islam. Ada Muslim, ada Yahudi, ada Nasrani bersatu. Disinilah ukhuwah basyariah, persaudaraan sesama manusia. Akhirnya Rasulullah bikin negara namanya negara Madinah. Disitulah ukhuwah watoniyah, persaudaraan sebangsa setanah air. Nah, ini kadang dipakai kan sama orang NU ini, betul atau tidak? Ya. Saudara hadirin yang berbahagia, ini contoh politik Rasulullah.
Cuman sekarang Bang, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kita ini rada retak gara-gara pemilu. Saya aneh, saban 5 tahun asal pesta rakyat pemilu pasti kita pecah. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Pertanyaannya kenapa kita pecah? Ini masalahnya. Pertanyaan jawabannya kita pakai politik Belanda, Bang. Oh, kita pakai politik Belanda. Bagaimana politik Belanda? Belah bambu. Saya mau tanya nih, kita kan dulu kalau mau belah bambu, itu kan yang di atas kita angkat, yang di bawah kita injak. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Politik belah bambu begitu tuh. Artinya apa? Yang kita dukung, mati-matian kita puji. Sementara lawannya mati-matian kita hina, kita caci maki. Betul apa tidak? Terjadi apa tidak di kita? Terjadi apa tidak? Terjadi. Kenapa bisa terjadi? Ternyata kita menggunakan politik Belanda, politik Belanda, politik belah bambu. Yang satu diangkat, yang satu diinjak. Tanpa kita sadari, ternyata pemahaman Belanda sudah melekat di tengah-tengah kita. Betul apa tidak? Yuk. Makanya saya mengajak, biarin pemilu mah kita ikutin. Pemilihan wayahnya milih, kita wayahnya milih. Yang penting beda partai silakan, beda bendera silakan. Yang penting kita bersatu. Yang penting jangan pecah, jangan ribut. Betul apa tidak? Udah wayahnya ke musola ya ke musola, wayahnya ngaji ya ngaji. Sebab begini Bang, pengalaman saya Bang. Saya lihat ini kan saban pergantian pemimpin, saban pergantian presiden, ya tetap aja yang namanya listrik mah tetap bayar. Betul apa tidak? Ya, betul. Rumah sakit tetap aja bayar. Betul apa tidak? Betul. Sekolah tetap aja bayar. Betul apa tidak? Betul. BBM naik, makin naik. Naik apa turun? Naik. Cabai naik apa turun? Naik. Bawang naik apa turun? Naik. Telur naik apa turun? Naik. Susu naik apa turun? Iya. Lembaran nyusu tawan. Saudara begini ya. Kalau emang begitu ngapain ribut? Betul apa tidak? Makanya cari presiden yang rumah sakit gratis, sekolah gratis, listrik gratis, PDAM gratis, BBM gratis, 1 bulan jalan negara insya Allah bangkrut. Yang begini aja udah ngapa yang bayar, betul atau tidak? Ya. Nah, itu saya pesen satu, nggak usah ribut ya, nggak usah berantem ya. Biarin beda partai, biarin beda bendera, yang penting kita jaga ukhuwah Islami, kita jaga persaudaraan sesama Islam. Mudah-mudahan kita diberikan pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang sayang kepada rakyatnya, pemimpin yang takut kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal. Saudara, coba kita tengok bagaimana dulu ya setelah wafatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dipilih, diangkat menjadi khalifah. Ini bedanya pemimpin yang takwa sama pemimpin yang memang rendah. Ya. Itu Sayyidina Abu Bakar nangis Bang, nangis beda sama pemimpin sekarang. Habis terpilih joget-joget. Betul apa tidak? Nangis Abu Bakar, pidato di tengah-tengah para sahabat, di tengah-tengah masyarakat. Saudara-saudara sekalian, saya dipilih menjadi pemimpin kalian.
bukan berarti saya orang yang terbaik di antara kalian. Kalau saya berbuat baik, bantu saya. Kalau saya salah, luruskan saya. Cakep pidatonya, siap dikritik. Siap dikritik. Sama pemimpin kita. Demo, turun polisi. Saudara, lalu apa kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Dilanjutkan, saudara-saudara, sifat jujur adalah amanah, bohong adalah khianat. Orang yang lemah saya pandang kuat di depan saya akan bela hak-hak mereka. Orang yang kuat saya pandang lemah di depan saya akan ambil harta benda mereka, hak-hak mereka yang apabila mereka mendapatkannya dari korupsi, saya akan ambil, saya akan berikan kepada orang-orang yang berhak mendapatkan. Luar biasa tegas pemimpin. Lalu selanjutnya kata beliau, saudara, jangan tinggalkan jihad. Kaum yang meninggalkan jihad akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taatilah saya selama saya taat kepada Allah dan Rasulnya. Apabila saya durhaka, tinggalkanlah saya. Tidak ada kewajiban bagi kalian untuk taat kepada saya. Ini pemimpin yang takwa, yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat lagi Sayyidina Umar. Sayyidina Umar habis terpilih menjadi pemimpin, menjadi khalifah. Kalau sekarang kan khalifah itu kan presiden ya. Ya, presiden kan sekarang ya. Presiden. Setelah terpilih menjadi khalifah, nangis Umar bin Khattab. Nangis, Pak. Kan kita tahu yang namanya Umar bin Khattab itu bagaimana. Kata Rasul, "Lau kana nabiyyun ba'di", seandainya ada nabi setelah saya wafat, Umar orangnya. Begitu luar biasanya Umar. Allah jadikan lisan dan hatinya kebenaran. Di Sayyidina Umar karomahnya diantaranya nih, kalau gempa saat itu gempa di Madinah, itu timbang dipukulin doang lantai. Diam. Saya orang yang adil. Andaikan saya tidak adil, silahkan gempa. Diam tanah, lagi gempa. Tuh Umar bin Khattab. Umar sini. Lari Pak. Sudah. Orang kebakaran datang. Khalifah ada kebakaran di ujung Madinah. Lalu kata Sayyidina Umar nih, sorban saya. Tunjukkan ke api. Saking luar biasanya karomah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dikasih unjuk sorbannya, itu api hilang Bang, pergi, mati. Tuh, sebegitunya Sayyidina Umar. Ini riwayat masyhur. Tapi ketika mendapatkan jabatan, mendapatkan kekuasaan, menjadi pemimpin, nangis. Kenapa? Karena jabatan adalah amanah. Amanah adalah tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemimpin dulu yang takwa hatinya, bukan senang-senang, bukan joget-joget. Kita lihat lagi dah. Ya, Abu Ubaidah. Kenal Abu Ubaidah? Siapa? Kenal bener dah kok. Ya, pernah lihat mukanya Pak? Iya, mantap dah ya. Mukanya kita kagak kenal ya. Iya, Abu Ubaidah. Rupanya itu nama Abu Ubaidah nama sahabat. Jadi ketika masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, itu Khalid bin Walid pensiun jadi panglima perang. Kalau sekarang mah jenderal dah. Pensiun. Yang gantiin Abu Ubaidah. Abu Ubaidah Bang yang gantiin. Akhirnya diangkat Abu Ubaidah menjadi panglima perang. Kalau sekarang mah jenderal dah. Kasat dah kalau memang. Akhirnya setelah terpilih, bagaimana sikap Abu Ubaidah? Dia menyatakan sambil di tengah-tengah nangisnya bahwa jabatan bukan lambang kemegahan. Jabatan bukan lambang kemegahan.
jabatan adalah amanah, menyia-nyiakan amanah, tidak mampu menunaikan amanah, akan dimintakan pertanggungjawaban dunia dan akhirat. Allahu Akbar. Berat apa tidak? Berat apa tidak? Berat. Sekarang orang kan pada berebutan kursi, bener apa tidak? Iya, abang mah nggak usah berebutan, bawa aja dari rumah. Ribet bener lah. Saudara hadirin yang berbahagia, ini dimuliakan Allah Subhanahu. Tuh Abu Ubaidah dapat jabatan nangis kok. Kita kenal lagi bagaimana Umar bin Abdul Aziz, khalifah dari dinasti Bani Umayyah yang menjabat pada tahun 720 Masehi. Ketika diangkat menjadi khalifah, nangis, mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kalau dengar inna lillahi itu kabar suka apa kabar duka? Kabar suka apa kabar duka? Biasanya wah disiarin di musola ini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya ada yang mati ini. Ada yang mati ini. Benar kagak? Berarti kabar duka. Ini Umar bin Abdul Aziz dapat jabatan, dipilih menjadi presiden, menjadi khalifah saat itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia menangis. Kenapa? Tidak sedikit pun dalam hati saya ingin mendapatkan kekuasaan seperti ini. Kenapa? Karena saya tidak pantas, saya takut kepada Allah. Maka dari itu saya menangis. Allahu Akbar. Ini mental-mental pemimpin yang bertakwa, dapat pangkat jabatan, bukan gembira, bukan joget-joget, tapi takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat pemimpin yang bertakwa kepada Allah. Amin. Ya, amin ya rabbal alamin. Kan kalau takwa sama Allah kan berarti kagak khianat sama rakyat, betul apa tidak? Nggak mungkin duit rakyat dikorupsi, betul apa tidak? Karena takut kepada Allah. Ini yang kita harapkan. Mudah-mudahan ya, siapa kek pokoknya pemimpinnya terserahlah. Mudah-mudahan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ngomong biasanya ngaji sampai jam berapa ini? Lanjut. Hah? Jam 2. Orang sini makannya apa bang ya? Ngaji sampai jam 2. Di tempat saya bang, mohon maaf ya. Orang ngaji paling kuat jam 10. Itu udah lewat jam 12, ngajinya bukan sama manusia, cuma dedemin. Di tempat saya. Saya mau tanya, kuat sampai jam 2? Kagak. Iya. Dan sampai jam 11 kuat apa kagak? Kuat apa kagak? Ya udah, sampai jam 10 pulang. Ya. Saudara hadirin yang berbahagia, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu poin yang pertama tuh. Jadi udah nggak usah ikutin politik Belanda, ya, karena politik pecah belah. Udah kita ikuti politik Rasulullah. Biar berbeda partai, biar berbeda calon, yang penting kita jaga persatuan dan persaudaraan antar sesama kita. Karena kita diukir, diikat dengan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Nah, itu ya. Hadirin yang berbahagia, yang kedua, politiknya Rasulullah SAW. Beliau ini kan membangun infrastruktur yang pertama kali masjid, Bang. Masjid ini sebagai sarana ibadah, di samping itu sebagai musyawarah, tempat musyawarah. Kita mau cerita yang ibadah aja dah, biar kita mantap dalam ibadah di musola ini ya. Saudara, rupanya disinilah ya. Sekarang ini kita makmurkan musola kita ini dengan berjamaah. Pertama, karena baginda Rasul bersabda bahwa sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Sholat jemaah lebih utama daripada sholat sendiri sebanyak 27 derajat.
Sholat sendiri 1 derajat. Sholat berjamaah 27 derajat. Banyakan mana? Dewekan apa berjamaah? Jamaah ya? Ya, udah jelas. Jamaah. Nih kita makmurkan. Yang kedua, saudara, ini saya teringat sabda Rasul. Ukti itu salah khisolin, kata baginda Rasul. Saya diberikan 3 perkara. Yang 3 perkara ini tidak diberikan kepada umat sebelum Nabi Muhammad. Pertama, sholatun bisubuh, sholatnya bersam-sam. Saya kagum, Bang. Kalau kita lihat di Mekah ya, itu kalau haji itu kan yang sholat jutaan manusia yang jemaah, betul apa tidak? Betul apa tidak? Hebatnya Bang, jutaan manusia taat sama satu pemimpin, satu imam. Bener? Belum pernah lagi sholat ada yang protes, belum pernah. Kata imam, Allahu Akbar, makmum jutaan, Allah. Wairul maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Mesti amin. Nggak ada kubur. Bener, nggak ada. Tuh. Ketika imam Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Nggak ada makmum kok panjang surah Al-Baqarah. Mam, Al-Ikhlas aja mam. Nggak ada. Kenapa? Nggak ada orang lagi sholat itu diprotes. Nggak ada. Ada di sini imam misalnya lagi baca surahnya panjang, kata makmum, mam, pendekkan aja, Al-Ikhlas aja. Ada yang begitu? Udah batal Bang. Hebat. Rupanya. Coba kita renungin ya. Ya. Orang apalagi sop pertama, sop kedua, Bang. Nih, kalau kita begini nih, antara hubungan jamaah laki sama perempuan, kata Rasul, khairus sufufir rijal, sebaik-baik safnya laki-laki adalah awaluha, yang pertama. Ya. Wasyarruha akhiruha, yang paling buruk safnya yang terakhir. Yang belakangan, yang bontot tuh. Sebaliknya kalau perempuan, kalau udah campur sama laki, sebaik-baiknya saf perempuan paling belakang, pok. Seburuk-buruknya di depan. Kenapa? Karena dekatan sama laki-laki khawatir terjadi fitnah. Lain soal kalau empok misalnya punya majlis taklim, sholat sendiri, tentunya yang saf yang terbaik yang di depan, yang terburuk yang di belakang. Kok bisa begitu? Yang di depan. Coba kita lihat nih. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya nih. Kata baginda Rasul, aqimus sufuf, lurusin nih sop-sopnya. Lurusin. Ya. Luruskan sop-sopnya, sop-sopnya. Kenapa sih kok pada sop awal ini? Kata Rasul, ala tasufuna sahabat, kamu mau gak sih bersaf seperti safnya malaikat? Apa maksudnya ya Rasul? Saf para malaikat itu, saf para malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yutimuna subuh, itu menyempurnakan safnya, wa yatasarruf, dan merapatkan safnya. Itu rupanya safnya malaikat begitu. Lebih dijelaskan lagi bagaimana, yakni dikatakan sejajar dengan bahu. Wih, sejajar dengan bahu. Bahu ketemu bahu. Kalau misalnya rada enggak, tempelin. Kata Rasul, walinu bi'aidi ikhwanikum. Jangan ego Bang. Bagaimana maksudnya? Kalau memang saudara kita itu nempel ke tangan kita, kita jangan begini. Sejajar dengan bahu ketemu. Bukannya tumit Bang ukuran. Kalau tumit ketemu tumit, mohon maaf, 1000 maaf. Ini mah di tempat saya Bang. Kalau tumit ketemu tumit, ini yang repotnya ini yang ngangkangnya gede bener. Gila. Lalu kalau posisi ini lebar,
tentunya ini akan jauh jarak antara bahu dengan, betul apa tidak? Bukan tumit, bukan. Apalagi di tempat saya ini, mohon maaf, yang katanya menganggap supaya safnya ini tidak diisi sama setan. Bukan begitu. Maksudnya adalah apa? Bahu ketemu bahu. Itu. Saudara hadirin yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi safnya malaikat ini apabila kosong langsung masuk. Cuman kalau di musola saya di sini bang kayaknya enggak. Di musola mas saya mau bang, ya. Untuk mendapatkan sop pertama itu, romanya pada males-malesan.